kita tengok resistennya tuh sempurna enggak, kuat enggak. A informasi turun, B turun, nggak ada gap, jadilah di sini jadi resisten. Ya. Yang baru terjadi. Oke. Nah, misal inilah momen reversal ya. Ini berbicara reversal ya, bukan FTT dulu ya. Nah, ini misal kan lagi naik ya, maaf. Lagi kita pantau-pantau, ini informasinya turun. Kita kan nunggu si B ya, nunggu merah. Ah, ini udah turun nih, tinggal nyari si merah yang informasinya turun. Nah, turun, lahir resisten. OP saya anjurkan 1 menit dulu. Sini. Nah, karena kenapa? Untuk jaga-jaga di sini ada support. Kalau udah profit gimana bang? Udah tinggalin, cari momen lain. Gitu. Oh, kalau mau analisa selanjutnya boleh, itu terserah anda ya. Yang penting kita tahu ya. Nah, ambil OP-nya 1 menit profit ya, terserah mau langsung pergantian candle ataupun nunggu koreksi berjalan, nunggu titik idealnya baru sell. Nah, yang kedua, bang misal ini kan turun, ini udah turun, kan lahir resisten. Saya OP sell, loss bang, seperti ini. Nah, tapi informasinya masih kuat turun. Jadi kan loss ya kita ya, 1 menit ya. Ya udah, bidik aja lagi dari sini. Sell. Karena kenapa? Pertama, informasi masih kuat turun dan dia close price-nya ini belum tentu mengalahkan ini. Gitu ya. Belum ngebreak. Walaupun ini terjadi support tapi tidak sempurna gitu. Nah, yang ketiga, bang misal ini A-nya kan turun, B-nya turun, lahir resisten. Kan saya OP di sini tiba-tiba 1 menit loss bang. Ya, informasinya dia ternyata bang membawa kenaikan. Apakah kita langsung OP lagi bang di sini gitu? Nah, kita tengok ini lahirnya apa. Kalau ini lahirnya kecil, lemah, pelemahan seller, ya pelemahan buyer, signal buyer pelemah. Ya. Misalkan lahirnya di sini gini, ini napas terakhir, ya udah kita tetap sell, tetap OP sell. Tapi kalau setelah kita pantau ini rupanya keluarnya kayak gini, ya, dan membawa informasi misalkan tetap kenaikan, ya kan, atau penurunan, lebih baik kita tinggalkan atau kita ngikutin tren. Karena kenapa? Close price dia ini, ya kan, si hijau ini ngalahin ini, jadi namanya ngejebol resisten. Kalau udah ngejebol berarti itu ngikutin tren, jadi B ini menjadi koreksi. Tapi kalau yang setelah candle ini tadi keluarnya di sini kecil, kita masih bisa turun ya, paham ya? Nah, yang terakhir tim pembatalan, tim Kimbe namanya. Bang misal si A ini kan turun ya, B turun, lahir resisten. Kan kata abang OP sell di sini 1 menit. Ini 1 menit. Ya. Kan kata abang kan OP-nya sell 1 menit lah itu bang. Ternyata jadinya kayak gini bang setelah saya sell, ya kan, ngebalik ke atas. Itu apa langkah selanjutnya bang? Nah, ini namanya tim pembatalan. Karena kenapa? Lihat, setelah lahir resisten, lahir support, dan close price hijau ini mengalahkan dia. Ini jelas akan naik gitu ya. Baru kita ke FTT larinya. Jadi reversalnya kita udah tahu. Nah, berarti kesimpulannya analisa ini dibatalkan oleh candle ini nggak berlaku lagi gitu. Jadi si merah ini jadi koreksi gitu ya. Nah, jadi begitu ya. Sekali lagi, yang penting yang pertama kita tahu akan informasi ya, informasi udah ada resisten sempurna ya, gitu ya. Kita harus tahu langkahnya. Di sini OP sell 1 menit saya sarankan. Karena kenapa? Ya, karena udah itu keakurasiannya itu 80% bang. Ibaratnya kalau 10 perdagangan 8 win 2 loss ya, kalau momen pin. Nah, saya tekankan lagi,
pin ini di area mana itu nggak masalah bang, ya itu nggak masalah bang. Mau di area informasi, mau di area konfirmasi nggak masalah. Yang penting dia sama-sama bisa di sini resisten, sama-sama minta turun. Kalau di sini support, sama-sama minta naik. Karena pada dasarnya walaupun terjadi di area informasi, dia udah menjawab secara instan pertanyaan yang di belakangnya, yang sebelumnya ini. Nah, kalau abang-abang udah paham akan arti ini, ya arti SNR sempurna ini, yang kayak gini-gini, baik di area informasi ataupun konfirmasi, nanti abang udah enak bidik dari awal-awal periode gitu, atau membidik setiap lahirnya candle gitu. Kalau ini abang belum paham momen reversal dan FTT, bingung bang, harus ini dulu yang abang ketahui gitu. Nah, oke. Nah ini ya sebagai contohnya ya. Nah ini kan tren lagi jalan ya. Ini resisten. Nah, kurang baterai. Nah, ini support di sini. Nah, ya. Jadi, nah ini kan minta naik informasinya. Naik kebetulan ya. Nah ini si A nih. Nah ini A. Jadi A nih. Naik. Nah ini B. Ini B. Kan naik juga. Nah, lahirlah di sini menjadi support. Ya udah kita OP buy di sini bang, 1 menit. Jangan lama-lama. Karena kenapa? Ini udah ada resisten di sini. Ya. Nah, ini terjadi, ya kan? Nah, ini kalau kita tengok gambarnya, berarti awal periodenya kan ini ya. Ya. Nah, ini terjadi konfirmasinya nah, pas di tengah-tengah. Nah, ini kan periode, ini periode, ya. Permintaan awal periode naik terkonfirmasilah di sini. Jawab, ya udah naik gitu ya. Nah, ini yang OP, ini OP buy ya. Nah, contoh OP buy-nya ya. Nah, gitu ya. Oke. Tadi kita bahas tadi OP apa? OP sell ya. Sorry. OP sell-nya ini. Nah, ini misal OP sell-nya. Ya. Ini kan informasinya turun ya, sembuh sama panjang ya. Ya. Walaupun ini minta naik. Nah, ini minta turun juga. Terkonfirmasi lah di sini resisten. Ya. Ini si A, ini si B. Ya udah kita bidik sini setelah si B. Nah, gitu. Bang, kalau informasinya beda kayak mana bang? Misalnya informasinya turun, ini informasinya naik, tapi menghasilkan resisten. Saran saya jangan deh, karena itu resistennya nggak kuat gitu. Takutnya dia balik lagi gitu, nah jadi cari itu yang kuat-kuat aja ya, yang sempurna gitu. Nah, momen-momen kayak gini nih, ini sering terjadi dalam 1 jam sampai 2 atau 3 kali. Kita gunanya belajar pin ini bang, biar abang nanti terbiasa menganalisa apa dari awal periode ke periode, ataupun setiap lahirnya candle gitu. Jadi pin-pin yang kayak bilang ini, yang saya bilang masuk ini, pin-pin kayak gini ya, itu terserah mau di area konfirmasi atau di informasi itu nggak masalah, bagus. Yang penting resistennya sempurna, supportnya sempurna, hajar terus, OP terus. Nah, dengan terbiasanya seperti ini, nanti abang udah enak membidik awal periode gitu, ataupun candle to candle gitu ya. Nah ini kan jelas banget nih ya contohnya ya, jelas banget. Nah ini minta turun, lahir resisten ya. Ya kan, kalau kita OP sell kan kita perlu resisten. Resisten mana? Yang global boleh, terdekat, atau yang ini baru lahir. Yang penting kuat, sempurna. Bukan asal nyentuh resisten langsung sell, jangan. Cari pendukung lainnya gitu. Salah satu pendukung lainnya apa? Misal, ya ada suatu namanya hammer, di sini shooting star, informasinya turun. Ini salah satu pendukung. Nah, kenapa saya anjurkan 1 menit dulu? Karena di sini biasanya ada support gitu. Takutnya begitu turun dia akan naik lagi gitu. Kalau di sini kita loss, ya seperti saya jelaskan tadi, untuk apa namanya, untuk
menanganinya gitu kan ya. Nah sekali lagi, jadi biar paham, pertama rumus-rumusnya dulu ya. Nah ini kan tadi kan yang kita bahas kan ini tadi kan ini ya, yang OP cell nih ya yang kita bahas ya. Nah OP cell ya. OP cell rumusnya cari resisten, itu ajanya. Resisten apa? Terdekat, global, dan yang lahir. Kalau yang terdekat nggak akurat bang, lebih akurat yang global. Tapi kalau pin kayak gini itu akurat juga dengan catatan informasinya sejoli searah gitu ya. Nah untuk mengatasi yang kayak gini-gini tadi loss, itu udah saya jelasin juga ya. Kalau dia nanti ada pembalikan jadi resisten, jadi support secara langsung, itu berarti analisanya dibatalin, digagalin gitu ya. Oke, ini habis ini kita lanjut ini kan OP cell ya. Nah nanti video selanjutnya cara OP buy. Nah kalau OP buy cari apa? Support nanti. Oke, habis ini tonton ya next video selanjutnya untuk menentukan OP buy. Nah di reversal gimana coba bang kita mau ke FTT ya, reversalnya aja belum tahu. Kita sebelum melangkah ke FTT kita harus belajar ini dulu, reversal dulu, supaya apa, waktu numpang kita nggak kena jebak gitu ya. Kalau kita udah tahu reversal, pembalikan, kita udah tahu bang mau ke FTT gitu bang ya. Emang apa trading di reversal bahaya itu? Ini bukan masalah bahayanya, kita mengetahui reversal ya. Oke, ini bertahap bang ya. Ini momen reversal ada dua bang, buy dan sell. Nah nanti setelah ini saya akan jelasin momen FTT. Nah rumusnya ada bang, ada rumus FTT itu ada setelah video ini gitu, bertahap bang. Nah nanti setelah saya jelasin satu persatu kayak gini, di saat saya nanti masuk ke market ya kan, masuk ke market, jadi udah nggak bingung, udah saya jelasin sebelumnya gitu. Nah, karena edukasi ini masih sifatnya emang gratis, semua bisa bertanya kan, ataupun mau belajar informasi-informasi bisa langsung ke grup ya tanpa biaya ya, karena kita emang tujuannya emang membina pemula ya, bukan mencabuli ya. Please subscribe. Only personal use is allowed.